Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudzu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ketahuilah bahwa kedudukan akhlak di dalam Islam sangatlah penting. Sudah seharusnya bagi setiap muslim berusaha semaksimal mungkin agar bisa memiliki akhlak yang mulia. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ketahuilah bahwa kedudukan akhlak di dalam Islam sangatlah penting. Sudah seharusnya bagi setiap muslim untuk berusaha semaksimal mungkin agar bisa memiliki akhlak yang mulia. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah qala, Su'ila Rasulullah SAW an aktsari ma yudkhilun nasal jannata faqala taqwallahi wa husnul khuluq. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang sesuatu yang paling banyak bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Maka Nabi pun menjawab, yaitu bertakwa kepada Allah dan memiliki akhlak yang mulia. Hadis riwayat Tirmizi. Itu artinya, barang siapa yang ingin masuk ke dalam surga, maka dia wajib bertakwa kepada Allah. Dan harus memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia seperti akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Dan termasuk salah satu dari akhlak yang mulia adalah berbakti kepada kedua orang tua dan juga berbakti kepada guru. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Al-ayah. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Al-ayah. Jadi Allah memerintahkan kepada kita semua, karena kita semua adalah seorang anak yang pasti memiliki orang tua. Allah memerintahkan kepada kita semua, manusia di bumi ini, untuk berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Sebagai seorang anak, kita wajib berusaha, berbakti, menyayangi, berbuat baik selalu kepada kedua orang tua, agar orang tua ridho, senang dan bahagia memiliki anak yang soleh-soleha seperti kita. Saya akan berikan beberapa contoh sikap maupun perbuatan yang termasuk ke dalam akhlak mulia yang harus kita lakukan di dalam berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama adalah selalu berusaha berbicara dengan lemah lembut, tidak menghardik atau berkata keras. Jangan pernah berkata kasar kepada orang tua, karena Allah telah melarang hal itu. Di dalam surat Al-Isra dijelaskan, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya, yaitu kedua orang tua, dengan perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran surat Al-Isra ayat 23. Jadi, ketika kita berbicara kepada orang tua, maka bicaralah dengan tutur kata yang baik dan sopan. Jangan sekali-kali membentak orang tua, sekalipun kita sedang dalam keadaan marah. Kenapa? Karena hal itu termasuk perbuatan durhaka. Na'udzubillahi min dzalik. Apalagi di saat kondisi pandemi seperti sekarang ini,
Kebanyakan anak-anak selalu berada di dalam rumah agar terhindar dari penyakit. Anak-anak stay at home, anak-anak hampir selama 24 jam selalu berada di rumah. Momen seperti ini bisa kita jadikan momen yang istimewa, yaitu gunakanlah waktu kita di rumah untuk membantu, meringankan pekerjaan orang tua di rumah. Contoh, di saat ayah lelah pulang bekerja, Ananda langsung menghampiri sang ayah. Kemudian, tanpa disuruh, menawarkan, "Ayah, capek ya habis pulang kerja? Sini aku pijitin." Nah, sambil dipijit tuh papahnya tuh, ayahnya. Ketika melihat ibu pulang dari pasar dengan membawa kantong belanjaan yang berat, langsung kita hampiri. Kemudian, membantu ibu membawa belanjaan supaya ibu merasa ringan. Setelah ibu selesai memasak, biasanya makanan akan dihidangkan di meja. Kemudian, semua anggota keluarga menikmati makanan buatan ibu. Nah, setelah kita makan, dibiasakan piringnya langsung dicuci, supaya tidak menumpuk dan memberatkan orang tua. Setelah selesai makan, dibiasakan ucapkanlah, "Mama, terima kasih ya sudah masak hari ini. Masakan Mama enak loh. Alhamdulillahi jazakumullah khairan." Selanjutnya, membantu orang tua, menyapu di rumah, mengepel, menyiram tanaman, merapikan buku-buku pelajaran, membersihkan tempat tidurnya sendiri. Kalau hal-hal kecil ini bisa kita lakukan setiap hari, insya Allah, ridho orang tua selalu bersama kita. Mengapa ridho orang tua itu penting? Sebab ridhollahi fi ridho walidaini. Ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua. Fasuhtullahi fi suhtu walidaini. Marahnya Allah itu tergantung dari marahnya orang tua. Artinya, jika orang tua sedang marah, berarti Allah pun sedang marah pada kita. Apabila orang tua ridho, senang terhadap kita, artinya pada saat itu Allah pun ridho terhadap kita. Pahala yang sangat besar pasti akan kita dapatkan. Adapun selanjutnya yang paling penting yaitu adalah mendoakan orang tua secara terus-menerus, konsisten, tidak terputus, baik dalam kondisi orang tua masih hidup maupun sudah tiada, sebagai wujud bakti kita atas besarnya jasa-jasa orang tua kepada anaknya. Nah, anak-anak sudah tahu kan cara mendoakan orang tua? Ya, itu adalah Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan orang tua setiap selesai sholat, setiap hari, sebanyak-banyaknya. Jadi bacanya itu tidak hanya satu kali, tapi sebanyak-banyaknya. Kemudian termasuk akhlak mulia juga adalah berbakti dan menghormati guru. Sebab guru adalah orang tua kita di sekolah. Setiap hari, bapak dan ibu guru memberi kita ilmu tidak henti-henti dan tidak pernah merasa lelah dengan penuh kesabaran. Sehingga yang tadinya kita tidak bisa membaca menjadi bisa, tidak tahu apa-apa menjadi pandai dan penuh ilmu yang bermanfaat. Semua itu bisa terjadi atas jasa-jasa seorang guru. Sebab jika kita tidak menghormati guru, maka ilmu yang kita miliki tidak akan pernah berkah dan tidak akan bermanfaat untuk kehidupan kita. Ayo, mari, kita semua adalah murid dari guru-guru kita. Maka saya mengajak, berbaktilah kepada guru, hormatilah guru, taati guru kita dan sayangi mereka. Tidak hanya di saat mereka masih aktif menjadi guru kita saat ini, tetapi hormati mereka sekarang dan nanti di saat kita telah dewasa. Misalnya, contoh ya, seandainya nanti kita telah menjadi pilot. Memang cita-cita saya adalah pilot. Kemudian ternyata betul-betul saya menjadi pilot. Nah, ketika kita telah sukses, kita harus ingat bahwa kita tidak akan bisa meraih cita-cita tanpa bantuan seorang guru. Setelah itu, kita harus memiliki hati yang bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, karena perantara guru saya bisa meraih cita-cita saya. Sesekali datangi mereka,
Kemudian kabarkan kepada guru kita bahwa kini setelah dewasa kita telah berhasil meraih cita-cita. Assalamualaikum Bapak Guru. Assalamualaikum Ibu Guru. Alhamdulillah sekarang saya telah menjadi pilot. Pak Guru sudah pernah belum naik pesawat? Kemudian Pak Guru menjawab, oh belum nak, Bapak belum pernah naik pesawat, paling Bapak cuma bisa naik ojek aja. Oh kalau gitu, ayo Pak Guru, saya ajak Bapak jalan-jalan ke Mekah, naik pesawat, gratis. Bapak dan Ibu Guru cukup duduk manis saja. Semua itu dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kita atas jasa-jasa seorang guru. Buatlah guru kita itu tersenyum karena melihat kita sukses dan menjadi anak-anak yang soleh, soleha. Jika bisa seperti itu, insya Allah, Masya Allah, banyak pahala yang akan kita dapatkan karena guru ridho kepada kita. Maka jalan kesuksesan dunia akhirat akan terbuka lebar, insya Allah. Demikianlah sedikit nasihat tentang akhlak mulia. Semoga kita semua menjadi ahli surga. Makan manggis dibuang kulitnya, buah semangka merah warnanya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.